Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuan Andreta dari kelas 13 TDKB. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Arubaito atau Baito, juga dengan upacara pernikahan di Jepang. Pertama-tama, apa itu Arubaito? Arubaito berasal dari Jerman yang berarti bekerja. Orang Jepang menyebut Arubaito untuk suatu pekerjaan yang sifatnya sampingan atau kita bisa sebut part-time. Hampir semua orang Jepang dewasa bisa dikatakan pernah melakukan arubaito ini, terutama biasanya ketika pada masa-masa SMA ataupun masa kuliah di perguruan tinggi. Berapa sih upah arubaito itu? Biasanya upah arubaito ini bermacam-macam tergantung jenis pekerjaannya. Tapi secara umum, kalau di kota-kota besar untuk pekerjaan seperti di tempat pabrik, toko, restoran, supermarket memiliki contoh seperti di bawah ini. Pada jam kerja jam 8 sampai jam 6 sore, upah arubaito ini kisaran antara 750 sampai 900 yen per jam. Untuk jam 6 sampai jam 10 antara 800 sampai 1100 yen per jam. Lalu untuk jam 10 malam hingga 6 pagi antara 1000 sampai 1300 yen per jam. Setelah itu masuk ke kelebihan dan kekurangan dari arubaito. Kelebihan tidak terlalu terikat dan sedikit longgar dibandingkan dengan pekerjaan biasa. Jam kerja biasanya masih bisa tawar-menawar. Untuk kekurangan dari kerja part-time ini, para arubaito ini tidak dapat hak sebagaimana pekerja biasa. Contoh, tidak ada tunjangan asuransi atau upahnya lebih murah. Untuk contoh beberapa pekerjaan pada waktu di Jepang, yang pertama restoran. Pekerjaannya bisa macam-macam, mulai dari tukang cuci piring saja, bantu-bantu memasak, mengambil order dari pelanggan, sampai menyuguhkan makanan. Kisaran gaji biasanya sekitar 750 sampai 850 yen per jam. Lalu selanjutnya toko, pekerjaannya lumayan banyak, mulai dari kasir, memasukkan barang ke rak, sampai beres-beres dan bersih-bersih. Gaji kisaran 750 yen per jam. Kalau shift malam bisa sampai 1000 yen per jam. Lalu ada pekerjaan supermarket, kurang lebih pekerjaannya sama seperti di toko, namun biasanya lebih banyak untuk mengangkat barang untuk pekerja pria. Untuk kerja part-time supermarket ini gajinya sekitar 750 sampai 850 yen per jam. Lalu ada pabrik industri kecil, di mana pabrik industri kecil di sini maksudnya pabrik-pabrik kecil yang mengerjakan barang milik perusahaan besar. Misalnya di Toyota, pabrik ini hanya memproduksi misalnya saluran air pada wiper. Kerjaan yang suka dikerjakan untuk arubaito misalnya hanya memotong atau menempelkan selotip pada tiap potongan saluran, atau menambahkan klip pada ujung saluran. Kerjaannya relatif gampang. Gajinya bervariasi mulai dari 700 sampai 1000 yen per jam. Lalu untuk pekerjaan selanjutnya, mungkin mengajar bahasa, menjadi seorang guru di Jepang atau mengajar suatu bahasa di samping pekerjaannya yang gampang. Bayarannya tinggi, gaji mulai 2000 sampai 6500 yen per jam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang upacara pernikahan di Jepang. Adat budaya pernikahan. Jepang punya suatu adat budaya pernikahan yang masih populer hingga saat ini, yaitu Shinjen Shiki. Secara harfiah, Shin berarti Tuhan, Zen berarti depan, dan Shiki berarti upacara atau ritual. Jadi, Shinjen Shiki berarti sebuah upacara atau ritual yang diadakan di depan atau di hadapan Tuhan, dan diadakan di sebuah kuil. Selanjutnya ada 3 upacara pernikahan di Jepang. Yang pertama Shinjen Kekon Shiki, yang kedua Butsujen Kekon Shiki, yang ketiga Kirisuto Kekon Shiki. Di mana Shinjen Kekon Shiki merupakan pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan agama Shinto.
Lalu Busujin Kekonshiki merupakan pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan agama Buddha. Selanjutnya, Kirisuto Kekonshiki merupakan pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan agama Kristen. Pada kali ini saya mengambil contoh proses Shinjen Shiki berlangsung. Yang pertama, mempelai pria dan wanita memakai pakaian pengantin yang dipakai saat upacara Shinjen Shiki adalah kimono hitam untuk mempelai pria dan kimono putih untuk mempelai wanita. Lalu mempelai wanita memakai penutup kepala dikenal dengan sebutan watabushi. Adapun aksesoris lain yang biasa dibawa pengantin wanita yaitu hakoseko atau sebuah kantung kecil berisi cermin yang disisipkan pada kimono. Lalu ada kaiken, sebuah pisau kecil yang juga disisipkan pada kimono. Lalu ada suehiro, yaitu sebuah kipas kecil yang dibawa mempelai. Selanjutnya, di hari H pernikahan, semua keluarga dan kerabat berkumpul di sebuah kuil. Saat memasuki kuil, rombongan ini dipimpin oleh Shinsoku atau pemimpin kuil, dan Miko, gadis yang melayani di kuil. Namun sebelum memasuki kuil, kedua mempelai biasanya terlebih dahulu melakukan proses Chouzunogi, yaitu membasuh tangan dengan air kuil. Ini bermakna menyucikan atau memurnikan tubuh dan pikiran sebelum acara berlangsung. Selanjutnya, pemimpin kuil atau Shinsoku memulai dengan berdoa terlebih dahulu untuk meminta perlindungan oleh Tuhan selama upacara Shinjen Shiki. Lalu, Shinsoku berdoa untuk membersihkan rohani dan jasmaninya dari hal kotor atau kejahatan. Kemudian, Shinsoku berdoa sekaligus melaporkan pernikahannya dengan cara membacakan surat perayaan pernikahan tersebut kepada Tuhan. Setelah itu, pada proses ini, pengantin menerima 3 cawan sake yang berukuran besar, sedang, dan kecil, dikenal dengan istilah Sansan Kudo atau Sankon Nogi. Makna 3 cawan ini menurut kepercayaan yaitu cawan kecil menunjukkan masa lampau, cawan sedang menunjukkan sekarang, dan cawan besar menunjukkan masa depan. Pengantin meminum 3 cawan sake dari masing-masing cawan sebanyak 3 tegukan. Ritual ini dilakukan sebagai kontrak antara sang suami dan istri. Selanjutnya, masuk ke tahap pembacaan sumpah setia dan perjanjian untuk menjadi pasangan seumur hidup, atau dikenal dengan istilah Seishi Soujo. Kemudian mereka saling bertukar cincin, dan jadilah kedua mempelai ini menjadi pasangan suami istri yang sah. Selanjutnya, pengantin diberi cabang pohon daun yang diikat kertas suci yang disebut tamaguchi untuk disumbangkan kepada Tuhan. Ritual ini disebut tamaguchi houten. Setelah itu, Miko menari-nari untuk merayakan pernikahan tersebut. Lalu, anggota keluarga juga ikut meminum sake untuk ikatan antara keluarga menjadi suatu ikatan kerabat. Ritual ini disebut dengan istilah Shinjuku Sakazu Kinoge. Pada sesi penutup Shinsoku membungkuk untuk memberikan penghormatan kepada Tuhan dan melaporkan bahwa acara pernikahan telah selesai dilaksanakan. Semua yang hadir pun lalu ikut membungkukkan badan sebagai ungkapan terima kasih dan rasa syukur kepada Tuhan karena telah memberikan kelancaran selama proses pernikahan berlangsung. Begitulah proses dari Shinjen Shiki berlangsung. Saya Yuan Andrata dari kelas 13 EDKB mengucapkan terima kasih.